Indonesia ini seperti abang melihatnya? Di Indonesia ini kan yang dikenal tuh pernikahan berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 dan kompilasi hukum Islam itu ada di sana. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan, kita bicara tentang pernikahan yang berdasarkan undang-undang. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya pernikahan siri. Pernikahan siri itu pernikahan yang hanya berdasarkan hukum agama, gitu. Jadi hukum agama Islam, tentunya dijalankan sesuai syariat agama Islam. Apa aja itu? Ya banyak hal mirip dengan pernikahan seperti pernikahan yang ada dalam kompilasi hukum Islam, mirip. Semua dijalankan kecuali satu hal, di mana pernikahan ini tidak didaftarkan di KUA. Tidak didaftarkan dalam pencatatan sipil KUA antar urusan agama. Jadi nikah aja tanpa didaftarkan itu kemudian tidak terdaftar secara pencatatan kenegaraan, itu disebut nikah siri. Tapi syarat-syaratnya sama aja, termasuk mengenai syarat pernikahan. Kalau mau istri 2, 3, 4 semua harus dibarengi dengan izin dari istri terdahulu yang masih terikat perkawinan. Jadi istri sah yang ada itu memberi izin. Tanpa izin mereka pernikahan ini kemudian tidak punya nilai secara agama, karena agama mensyaratkan itu juga harus ada izin dari istri yang sah, begitu. Bang, tapi hukum nikah siri itu sendiri diakui nggak sih Bang di Indonesia sendiri Bang? Indonesia mengakui itu ada, begitu. Makanya banyak orang nikah siri karena dianggap itu ada. Jadi pernikahan itu dianggap secara agama sah, nikah siri itu nikah yang tidak kemudian mengikuti aturan-aturan KUA. Maksudnya yang didaftarkan di KUA itu dianggap sebagai suatu pernikahan, tapi memang sah secara agama. Tapi nikah siri pun harus berdasarkan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang ada juga. Ya tadi syarat utamanya tadi harus ada izin dari istri terdahulu. Tanpa itu kemudian nilai pernikahannya menjadi tidak bermakna, bahkan cenderung belum sesuai syariat. Begitu. Oke, Bang, kan Mawa sudah melaporkan atas laporan perzinahan dan kemarin juga Inara sudah mencabut laporan itu terhadap Insan, ya kan? Yeah. Apakah sudah mencabut, mungkin bisa menghapus, kan udah terbukti dia nikah siri, apakah sudah menghapus hukum perzinahan dari si Mawa ini atau seperti apa, atau hukum tetap berjalan? Nah, walaupun perzinahannya belum terbukti masih masih dugaan gitu Bang. Perzinahannya itu kan dari laporannya kan di Polda Metro, dugaan perzinahan. Dari penyelidikan Polda Metro jauh apa sekarang? Sudah naik ke penyidikan. Artinya apa? Sudah ada unsur-unsur pembuktian yang kemudian dirasa cukup sehingga dinaikkan ke penyidikan. Jadi udah naik sidik ini karena sudah ada potensi tersangkanya dan sudah ada bukti-bukti yang kemudian bisa dipakai untuk menjelaskan unsur-unsur pidana yang dilaporkan. Jadi perzinahan ini dianggap patut diduga memenuhi unsur, makanya naik sidik. Nah, apakah pernikahan siri ini kemudian bisa membatalkan kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh si Mawa? Jawabannya tidak. Jadi tetap laporan polisi jalan terus, dugaan perzinahan jalan terus. Kenapa? Karena dianggap oleh si istri yang sah, dia tidak tahu adanya perzinahan karena tanpa ada izin dia, begitu. Sehingga apalagi pernikahan ini kan tidak melalui jalur KUA, hanya katanya nikah siri. Pembuktian nikah siri sendiri di mana tempatnya, bagaimana dilaksanakannya, siapa saksinya, terus kemudian apakah ada undangannya, kemudian apakah ada izin dari istri sahnya, apakah ada penghulunya, kan belum ketahuan. Cuma dibilang nikah siri, tapi di mana nikah siri nggak jelas, keluarganya bagaimana mengabulkannya juga nggak jelas kan, karena nikah siri pun ada ijab kabul kan, ada permintaan, ada pengabulan kan, begitu. Nah karena itu tidak belum dapat core-nya juga. Kemudian yang paling penting, setiap pernikahan yang dianggap sah itu kalau pakai ilmu hukum Islam harus ada izin dari istri terdahulu yang sah, gitu, yang masih terikat perkawinan. Kalau itu nggak ada, ya dianggap sebagai pernikahan yang tanpa izin. Artinya ketika si istri melaporkan adanya pidana perzinahan, itu terpenuhi unsurnya. Bang,
Oke, pernikahan siri tidak bisa menyelamatkan Inara sama Insan dari laporan perzinahan. Bagaimana kalau misalnya keduanya isbat menghasilkan isbat, artinya kan dari nikah siri kemudian disahkan di mata negara, itu bisa menyelamatkan keduanya Nggak dari bisa, laporan nggak? nggak bisa, Tetap nggak bisa. nggak bisa, karena laporan pidana sudah terjadi, peristiwa hukumnya sudah terjadi, nggak bisa ditarik mundur untuk akal-akalan, nggak bisa. Jadi itu kan namanya upaya-upaya menyelamatkan diri dengan cara akal-akalan, jadi itu nggak bisa. Yang bisa cuma satu hal, yaitu si Inara datang ke Mawa, minta maaf bersama Insan, minta maaf pada istri yang sah yang pertama itu, si Mawa minta maaf dengan catatan Mawa memaafkan. Kalau mau memaafkan, terjadilah maaf memaaf. Kalau itu terjadi, ini yang namanya perzinahan itu adalah delik aduan absolut, di mana pelapor berhak mencabut laporan polisinya kalau sudah ada penyelesaian dari para pihak, atau pelapor tiba-tiba punya inisiatif mencabut laporan, atau pelapor karena keadaan memberikan maaf dan kemudian terjadi perdamaian islah, akhirnya kemudian pelapor mencabut laporan, delik aduannya hilang, sehingga terjadilah kedamaian kembali. Syarat cuma satu itu, Inara sama Insan datang minta maaf kepada siapa? Ya kepada Mawa. Berarti nggak ada cara lain apapun? Nggak ada cara lain, itu minta maaf aja lebih mudah kan? Minta maaf dan mencabut laporan ya Bang? Iya, minta maaf, kemudian kalau dimaafkan, pasti si Mawa mencabut laporan, delik aduan kan? Begitu. Jadi itu kuncinya. Jadi mau pakai ilmu yang paling mahal pun, sebenarnya ada ilmu paling sederhana, yaitu minta maaf. Apa salahnya sih minta maaf, datang ke tempatnya Mawa dah gitu, minta maaf kan pasti dimaafin lah. Hal yang paling mudah kadang-kadang tidak mau dikerjakan, justru orang mengerjakan hal yang paling sulit, padahal yang paling mudah itu cuma minta maaf aja, memohon permohonan maaf kepada yang kemudian menjadi korban karena kita bersalah. Kita juga kalau habis mungkin berantem sama istri ya, buru-buru minta maaf, atau habis kita kena apa sama bini kan kita minta maaf lah kan, begitu kan, supaya dimaafin ya kan. Kalau udah minta maaf kan selesai urusan. Bang, misalnya Mawa tidak memberikan maaf, laporan tetap lanjut. Emang Terancamnya ada? berapa pidana sih? Berapa tahun? Pidananya 9 bulan. Kalau Mawa nggak minta maaf, udah datang nih Inara minta maaf sekali, 2 kali, 3 kali. Apakah Mawa kemudian tidak memaafkan? Misalnya tidak. Oke. Kalau misalnya tidak memaafkan, memberi jadi maaf, tapi laporan tetap lanjut. Berapa tahun tuh hukumannya, atau ya pidananya berapa lama, 9 Bang? bulan lah itu kan 9 perzinahan bulan. maksimal ya. Tapi kan Mawa udah bilang tuh, datanglah minta maaf, kan udah gitu dia kan sebenarnya kan. Kita baca di satu berita, dia nggak apa-apa, datanglah minta maaf gitu. Itulah wanita itu, kalau ada kita minta maaf pasti terbuka hatinya. Nggak ada wanita kita udah minta maaf dia langsung cemberut aja, nggak ada. Apalagi minta maaf pakai bunga mawar. Bang, Hah? di sini kan Mawa sebagai korban ya Bang, tapi justru dilaporkan oleh Inara sendiri. Itu menurut Abang sendiri gimana Bang? Apa yang dilaporkan oleh Mawa? Si Inara. Pencemaran nama baik ya? Zaman yang baik. CCTV, rekaman CCTV. Nah, dapat si Mawa dilaporkan begitu. Jadi dia punya hak lebih dahulu, karena posisinya kan laporan pidana perzinahan kan, orang melaporkan balik kan, karena pakai data ilegal, bukti. Kalau pakai bukti yang legal ya nggak akan dapat itu perkara perzinahannya gitu. Jadi ingat Bang, soal bukti sendiri kan, Inara laporin orang-orang terdekatnya Mawa soal illegal akses ini, dibilang CCTV. Sementara kan CCTV itu dijadikan sebagai barang bukti, Ya. bukan barang bukti. Nah, CCTV itu legal nggak sih buat dijadiin barang bukti yang diambil dari dugaannya Tergantung ilegal? nanti prosesnya bagaimana ya, bisa legal, bisa belum legal. Tapi setidak-tidaknya barang bukti tadi menjadi petunjuk. Jadi gini, ketika barang bukti tadi kemudian kedapatan menceritakan suatu keadaan pidana baru, nah ditanya dulu sih, dipanggil ini siapa pelakunya kan, ini kan pelakunya 2 nih, Inara benar nggak melakukan ini? Jawabnya apa? Ada bukti. Oh benar. Insan benar nggak melakukan ini? Berdasarkan ini. Oh benar. Ini bisa disingkirin. Ini kan jadi 2 saksi. Akhirnya dua-duanya kan akhirnya ketemu tuh bukti baru, kesaksian.
dua bukti kan cukup gitu untuk menjerat persoalan pidana. Kan nanti ngaku, masa Inara benar nggak kamu ngelakuin secara ini kan apakah ini wajah kamu? Jawabannya enggak. Apakah kamu enggak? Nah ini wajah kamu bukan, dia udah bohong kan? Nggak mungkin dia bohong kan? Pas bilang ini apakah wajah kamu? Iya, ini wajah saya. Apakah ini kamu lakukan? Iya, kan ngaku dia udah. Pengakuan pertama, kesaksian pertama. Sekarang Insan ditanya, benar nggak Insan ini sesuai dengan petunjuk ini? Iya ngaku, di cross check lagi, bukti ketiga di cross check kan, cross check, benar nggak dikonfrontir kalian melakukan berdua? Kalau dulunya iya kami berdua, gini apa aja yang dilakukan kan cerita semua tuh, ceritanya kan off the record dalam BAP kan, tapi itu jadi bukti baru. Berarti bisa disimpulin si CCTV ini jadi perantara untuk dapat saksi baru gitu bang? Bisa kan? Walaupun diambilnya dengan dugaan ilegal. Semua CCTV kan tujuannya untuk mencari bukti. Emang kita bikin CCTV buat apaan? Buat dipelototin doang. Kalau ada pidana kan kita pasti laporan mau CCTV-nya ilegal apa enggak kan? CCTV di RT, di RW itu kan nyorotin mobil segala macam. Itu kan bisa diambil oleh siapa aja. Kalau kepentingan hukum. Tapi kan adanya di rumah bang, pribadi. Sama aja kan CCTV di rumah juga kan buat barang bukti. Oke bang, tapi kalau akhir video CCTV tersebar dan kemungkinan mau bisa terjerat. Emang ada tersebar CCTV? Kan ada bisa dugaan yang Ya, kalau mengatakan. masih dugaan kan belum bisa jadi barang suatu keadaan. Kita kalau CCTV yang tersebar enak kita lihatnya. Sampai sekarang kita bisa lihat ini kan nggak ada. Sampai sekarang kita cari di mana juga nggak ada. Berarti kan nggak tersebar. Kita pengen lihat mana nih CCTV-nya si Inara sama Insan tuh. Katanya 2 jam cari semua TikTok semua ini nggak ada itu. Berarti kan nggak tersebar. Berarti enggak, kalau kemungkinan ada bang, apakah mau bisa terjerat juga? Nah, kita jangan bicara kemungkinan kalau ini. Kalau hukum itu udah pasti-pasti aja nih. Nah, kalau masih kemungkinan itu kita berandai-andai. Jadi kita bicara tentang misalnya kasus pembunuhan. Kalau seandainya dia terbunuh bagaimana itu? Kan begitu jadinya kan. Padahal nggak usah terlalu jauh dalam wilayah kemungkinan ya, dalam posisi prediksi. Kita faktual aja nih yang sedang terjadi nih, yaitu bahwasanya sebenarnya buktinya si Inara sama Insan itu sampai sekarang belum tersebar. Kalau tersebar kan kita udah nonton tuh, tapi nggak ada apa yang kita tonton. Kita cuma dengar cerita dari orang yang menceritakan siapa si Mawa. Bang, terkait CCTV itu dikatakan ya benar ini saya, tapi saya melakukan ini sudah nikah sirih gitu bang. Itu Ya. seperti apa bang tanggapan Ya kan, hukumnya bang? nikah siri. Nikah siri kan kalau belum didaftarkan di KUA kan nggak tercatat dalam undang-undang. Nggak tercatat dalam catatan sipil kan, catatan pernikahan di KUA kan nggak tercatat. Jadi orang mana tahu itu terjadi pernikahan, bagaimana saksinya, ada nggak izin dari istri sah, begitu. Jadi undang-undang KUHP kita sangat kuat mengatur ini, sehingga siapapun dengan dalih-dalih apapun juga tanpa si istri yang terdahulu tahu itu dianggap kemudian tetap terjadi perzinahan kalau terbukti terjadi perzinahan para pihak. Walaupun mereka sudah nikah siri tuh kedua tuh udah umpet-umpetan ini tapi ketahuan nih begitu kan. Apalagi ketahuannya faktualnya gitu. Jadi ini sebenarnya relativitas dalam pemidanaan tapi bukti sangat kuat dalam pembuktian pidananya. Siap, terima kasih Bang Leo. Ya.